berjumpa kembali bersama saya Ustadz Roni Hidayat dan rekan saya Ustadz Abdi Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran, di acara Bengkel Al-Quran yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, insya Allah dalam acara ini kita akan membahas seputar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid melalui kitab-kitab para ulama. Ya. Untuk episode kali ini, ya, kita akan membahas hukum nun dan tanwin ketika bertemu dengan 28 huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana hukum nun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang ada di Al-Quran? Disebutkan oleh para ulama bahwa hukum nun dan tanwin menurut kaidah tajwid ada 4 hukum yang harus kita ketahui. Kami mohon kepada pemirsa sekalian agar mencatat pelajaran ini dan mengulang-ulang pelajaran ini hingga kita bisa memahami dengan baik dan benar. Baik, hukum nun dan tanwin. Nun, sukun, dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar. Itu izhar halqi. Nanti kita akan jelaskan ya apa itu izhar halqi. Kemudian yang kedua idgham. Kemudian yang ketiga iqlab. Kemudian yang keempat, yaitu hukum yang terakhir, yang keempat adalah ikhfa. Baik para pemirsa sekalian, perhatikan baik-baik dan mohon dicatat kembali pelajaran berikut ini. Hukum nun atau tanwin ada 4, izhar, halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa. Baik, kita bahas pelajaran pertama, yaitu izhar halqi. Perhatikan, izhar secara bahasa adalah jelas atau terang. Jelas atau terang penyebutannya ya, atau terang. Apa yang dimaksud jelas atau terang? Yaitu nun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar maka dibaca dengan jelas. Ada berapa huruf izhar? Huruf izhar terbagi menjadi 6. Yaitu izhar halqi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah huruf hamzah. Yang kedua adalah huruf ha. Yang ketiga huruf ain. Yang keempat huruf ha. Yang kelima huruf ghain. Dan yang terakhir adalah huruf kha. Baiklah, nun atau tanwin jika bertemu dengan ke-6 huruf ini maka dibaca dengan jelas. Apa itu tanwin? Perhatikan, bagi pemirsa yang masih belum paham tentang tanwin, tanwin adalah 2 baris, yaitu 2 harokat yang tersusun seperti ini. Perhatikan, jika dia berada di atas maka dia dikatakan fathatain, ya. Jika dia berada di bawah maka kasrotain, ya. Dan seperti ini domatain. Baik, langsung saja. Hukum yang pertama adalah hamzah, yaitu huruf hamzah jika bertemu dengan sebelumnya huruf nun atau tanwin. Kita akan berikan contoh bagaimana cara membaca tanwin atau nun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Baik, akan kita berikan contohnya sekali lagi kepada pemirsa di rumah. Mohon dicatat dan diulang-ulang dengan baik dan benar pelajaran berikut ini. Silakan Ustadz Abdi Al-Hakim memberikan contoh huruf hamzah yang sebelumnya bertemu dengan huruf nun. Waman ahsana. Ya. Waman ahsana. Ya. Kita tulis tanwin atau nun bertemu dengan huruf hamzah. Waman
ahsana. Baik. Ya. Mari kita ikuti bersama-sama cara membaca idhar yang baik dan benar. Sekali lagi kita ikuti bersama-sama ya. Wa man ahsana. Perhatikan. Ahsana. Jangan sampai membaca nun terlalu lama dalam menyebutkan huruf nun ketika bertemu dengan huruf idhar, yaitu huruf hamzah. Contohnya, ini termasuk bacaan yang salah. Wa man ahsana. Itu salah. Kemudian ada yang menyebutkan juga dengan bacaan yang idgham. Itu juga salah. Contohnya, wa man ahsana. Tapi dia wajib dibaca dengan idhar, yaitu dibaca dengan jelas. Apa yang jelas? Nunnya, yaitu nun dibaca dengan jelas. Wa man ahsana. Kemudian Ustaz, berikut contoh yang bertemu dengan tanwin. Tanwin. Azaban alima. Baik. Contoh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Azaban alima. Perhatikan pemirsa di rumah. Azaban, ya. Alima. Baik. Lihat di sini. Sebelum huruf hamzah ada ba berharokat fathatain. Azaban bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca sama ketika bertemu dengan sebelumnya, itu nun bertemu dengan hamzah, yaitu dibaca dengan jelas, idhar. Azaban alima. Sekali lagi pemirsa di rumah, ikuti dengan baik bacaan yang saya contohkan ya. Azaban alima. Bagus. Hati-hati jangan sampai dibaca dengan bacaan yang salah. Seperti tadi, azaban alima atau azaban alima. Berikut contoh hamzah yang sebelumnya bertemu dengan tanwin atau nun. Nun atau tanwin. Kemudian huruf idhar yang kedua. Huruf idhar yang kedua adalah huruf ha. Huruf ha. Al-Ustaz, silakan berikan contoh nun bertemu dengan huruf ha. Baik. Wa minhum. Wa minhum. Wa minhum, nun bertemu dengan huruf ha. Wa minhum. Baik. Baik, kita ikuti bersama-sama. Wa minhum. Bagus ya. Hati-hati jangan terjerumus kepada bacaan salah tadi. Sekali lagi, wa minhum. Ya. Ustaz, contoh satu lagi, Ustaz. Tanwin bertemu dengan ha. Ilmin huda. Ilmin huda. Baik. Ilmin huda. Huda ya. Perhatikan di sini. Ilmin, mim kasrotain bertemu dengan huruf ha, dibaca dengan jelas. Ikut bersama-sama ya. Sekali lagi. Ilmin huda. Sekali lagi. Ilmin huda. Hati-hati pula jangan sampai mendengungkan. Ilmin huda atau ilmin huda. Baik, kami rasa cukup pelajaran kita kali ini menjelaskan tentang hukum nun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Dua pembahasan, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hukum idhar atau hukum nun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang lainnya, yaitu huruf ain, ha, ghain, dan kha. Sekali lagi para pemirsa MPM TV di acara Bengkel Quran, sebaiknya pelajaran ini diulang-ulang, karena kata para imam, kata Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifaqihi. Tidak ada yang membedakan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari tajwid dengan orang yang tidak mempelajarinya, kecuali dengan rutin latihan, melatih, merutinkan, melatih terus, berusaha membaca, melatihnya.
hingga dia mahir. Jadi tidak ada bedanya orang yang tidak belajar dan orang yang belajar. Kalau orang yang belajar pun tidak melatih, tidak terus berusaha melatih, maka dia sama orang yang tidak belajar. Maka dari itu wajib bagi kita setelah kita mempelajari dan mengetahui secara teori, kita praktik terus. Bukan begitu, Ustaz? Naam. Ya. Sahih. Ya, Baik. berlatih terus ya di rumah agar kita tidak keluh atau kaku lisan kita dalam mengucapkan huruf-huruf atau hukum-hukum tajwid. Baik, sampai sini perjumpaan kita. Insyaallah taala kita jumpa kembali di acara Bengkel Quran di pertemuan berikutnya dengan bahasan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.